Di belakang ada terdengar sahabat batu, tidak perlu merasa bersalah dengan batu, cukup disaksikan. Sesederhana pantai menyaksikan datang perginya gelombang, sesimpel ruang menyaksikan datang perginya angin, sesederhana langit menyaksikan datang perginya awan. Seperti itulah kegiatan meninggalkan sungai pikiran dan perasaan, memasuki sungai terindah bernama menyaksikan. Setelah yakin Anda meninggalkan sungai pikiran dan perasaan, sekarang kita menyatukan orang tua di dalam, orang tua spiritual. Ajaran ini pertama kali diajarkan di Maldives di depan 39 sahabat Compassion. Sekarang untuk pertama kalinya diajarkan di Bali. Menyatukan orang tua spiritual di dalam. Sekarang konsentrasi kita pindahkan ke hara. Hara itu 3 jari di bawah pusar. Bersama naik turunnya perut. Kita visualisasikan ayah dan ibu di dalam. Mengulangi cerita kemarin, setiap wanita yang bermasalah kekurangan energi ayah. Setiap pria yang bermasalah kekurangan energi ibu. Sekarang atas berkah guru rahasia di 3 alam dan 3 waktu, kita satukan ayah dan ibu di titik pusat di dalam hara. 3 jari di bawah pusar. Anda yang wanita dimulai dengan memvisualisasikan segitiga yang puncaknya ke atas, itu ayah. Bayangkan segitiga yang puncaknya ke atas untuk para wanita. Para pria bayangkan segitiga yang puncaknya ke bawah, itu ibu. Ayah dan ibu menyatu di hara membentuk gambar bintang. Itu perjumpaan ayah ibu di dalam. Di Hindu disebut berjumpanya Shiva dan Shakti. Di Buddha disebut sebagai Buddha Samantabhadra. Tetua Bali menyebutnya Negara Gunung. Gunung itu ayah, segara laut, danau itu ibu. Dibimbing oleh spirit menyaksikan, sekarang visualisasikan seterang-terangnya bagaimana ayah dan ibu sudah menyatu di dalam. Segitiga yang puncaknya ke atas, ayah. Segitiga puncaknya ke bawah, ibu. Bertumpuk kedua-duanya membentuk gambar bintang. Sahabat dekat Compassion
yang memerlukan bantuan doa, bimbingan guru, selalu bayangkan guru dalam bentuk dua segitiga menumpuk di hara. Tatkala dua segitiganya sudah menumpuk di hara, lafalkan mantra Namo Guru Vyah. Saya berlindung kepada guru. Begitu caranya agar Anda diselamatkan oleh the magic of Guru. Terima kasih. Shanti, Shanti, Shanti. Tepuk tangan buat kita semua. Untuk sahabat dekat Compassion, guru akan membantu susah, bisa juga membantunya mudah. Para sahabat akan sangat susah dibantu oleh guru. Yang paling susah, mulai dari paling rendah. Itu adalah badannya sakit, pikirannya negatif, itu berat-berat. Rasanya mau di bawah kaki pun digini-gini tidak nyambung. Ya, bukan salah guru tapi salah yang bersangkutan. Badannya sakit, pikirannya negatif, itu keadaan yang tidak bisa disentuh guru. Guru mirip dengan matahari, orang itu seperti rumah yang tertutup rapat. Jendela dan pintu tertutup, tidak bisa masuk. Jadi hati-hati, teman-teman yang tubuhnya sakit, pikiran yang negatif itu susah. Jauh sekali, jauh. Dalam bahasa Pak Darmin, guru tangan cuma 1 meter, orang itu di kedalaman 100 meter, tidak keangkat. Tapi kalau Anda mau keangkat, lebih gampang. Itu setidak-tidaknya tinggalkan pikiran negatif. Setidak-tidaknya, lebih mudah. Kalau pikiran sudah positif, sudah lebih mudah. Yang paling bagus kalau Anda selalu ingat mawar cantik yang dibagikan. Jadi dari negatif ke positif ke holistik. Holistik simbolnya mawar. Mawar dipilih adalah simbol universal, tidak berkaitan dengan agama tertentu. Jadi sangat mudah bagi magic guru menyelamatkan Anda kalau Anda pikirannya setidak-tidaknya meninggalkan yang negatif. Bagusnya ke holistik. Lebih bagus lagi seperti teman dari Jakarta itu selamat. Ya, dia memadukannya dengan keyakinan. Orangnya sudah melaksanakan apa yang diajarkan, apalagi dipadukan dengan keyakinan. Ada lagi magic ini, ada orang di Jakarta dari sini, dia ada di sini orangnya. Ya, lagi meditasi, dibimbing suara gurunya di YouTube, di depannya ada lilin, buka mata, api lilinnya berbentuk love. Tepuk tangan loh. Tidak mungkin pikiran negatif seperti ini, tidak bisa. Dia pikirannya sudah sangat positif, mendekati holistik dan keyakinan kepada gurunya tinggi. Buka mata dari meditasi itu, api di lilin berbentuk love. Dipoto lagi, dikirim sama Wika. Wika nama putri gue, kakak piring ke guru, ada foto begini. Nah begitu tanda-tanda kedekatan sama guru. Jadi the magic of guru akan bekerja kalau satu Anda melaksanakan yang diajarkan, yang kedua setidak-tidaknya pikiran negatif sudah tinggalkan. Sekarang masukin tanya jawab ini berat-berat, belum dibaca tuh ketahuan pertanyaannya berat-berat. Ya, biar sehat selamat, minum dulu. Madu di tangan kanan. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan pada. Tepuk tangan yang meriah. Kita sudah belajar mengolah racun di dalam menjadi madu. Dengan cara meninggalkan sungai pikiran perasaan, memasuki sungai menyaksikan. Wah, bagus. Ini tepuk tangan, pertanyaan bagus banget. Entah kenapa
3 tahun belakangan saya sering mimpi ditusuk dan ditembak orang. Ya. Sampai terbawa ke keadaan sadar. Setelah sesi meditasi Januari, saya baru tahu bahwa kakek saya meninggal tahun 65 gara-gara peristiwa PKI. Melalui meditasi, beliau memberi pesan untuk mencari pesan simbolik di balik peristiwa tersebut. Bagus sekali. Ya, bagus. Pesannya jelas kok. Pesan simbolik bercerita, Anda mati dengan diri yang palsu, lahir dalam bentuk diri yang sejati. Apa itu diri yang palsu? Hari ini terang benderang. Diri yang palsu itu adalah pikiran dan perasaan. Diri yang sejati bernama menyaksikan. Dan ada di alam mimpi itu diri yang palsu bernama pikiran dan perasaan sudah ditembak orang. Itu bagus. Sama dengan ada Putri Guruji, ada juga sahabat Compassion, sering saya menangis. Kenapa nangis? Saya mimpi guru mati. Bagus, mimpikan guru mati. Kenapa? Karena tubuh yang lama sudah mati, terlahir dengan tubuh yang baru. Anda tubuh yang lama, pikiran perasaan sudah ditembak. Sekarang pesan simboliknya jelas sekali. Terlahir dengan tubuh baru, tubuh yang baru mau menyaksikan. Saat seorang anak yang kecil penurut dan penyayang kepada orang tua, tiba-tiba berubah setelah beranjak dewasa, apakah itu artinya pembayaran karma seorang anak sudah selesai? Ya, itu wajah spiritualnya. Tapi ada wajah psikologinya. Anak-anak yang berubah dari penurut menjadi pembangkang. Kurangin menghakimi apalagi mengusir berbahaya. Lebih baik kenali apa yang berada di balik transisi anak yang penurut menjadi pembangkang. Sekolahnya kah, temannya kah, pergaulannya kah. Ingat, hadiah terindah seorang tua kepada anaknya bernama pengertian. Dari pengertian muncul penerimaan. Kalau Anda kasih anak hadiah pengertian dan penerimaan, tidak saja anaknya sehat, pertama-tama orang tuanya akan sehat. Jadi saran ke teman yang anaknya bertumbuh dari penyayang ke pembangkang, melihat itu sebagai membayar hutang karma, bagus. Tapi yang lebih penting adalah temukan apa sebabnya anak itu berubah seperti itu. Kemudian berikan dia obat indah bernama pengertian dan penerimaan. Dalam bahasa orang Bali Utara, cenderung tidak terlalu halus, jelemelah panak gelah. Ya, mau buruk maupun baik, maupun negatif pasti anak saya. Guruji juga dulu demikian menyembuhkan anak yang pernah kena bully. Mau dibilangnya negatif, positif, urusan orang lain. Bagi sekolah, anak yang kena bully hanya satu di antara anak-anak. Tapi bagi kita 100%, itu anak kita sendiri. Ambil alih tugas, kemudian kasih hadiah bernama pengertian dan penerimaan. Di keluarga Compassion dikasih obat yang terang, benderang, dan jelas. Kalau yang bermasalah anak laki-laki, ikutin naluri ibunya. Kalau yang bermasalah anak perempuan, ikutin naluri bapaknya. Bahasa Inggrisnya, it works. Pendekatan yang bekerja baik. Saya pernah bermimpi bahwa Guruji melarang saya menggunakan kain berwarna kuning. Dan Guruji reinkarnasi mengenakan kain berwarna merah marun. Bagus. Ini kalau dari bahasanya orang Bali. Kalau di Bali, kuning itu simbol Buddha, putih itu simbol Siwa. Jadi kalau Anda ada larangan mengenakan baju kuning, pesan implisitnya adalah coba belajar ajaran Buddha. Tidak perlu ganti KTP, tidak perlu ganti tempat suci, tidak perlu meninggalkan pura, tidak perlu. Ajarannya saja. Belajar ajaran Buddha. Karena orang Bali di atas 90% ini hasil imigrasi dari Jawa.
Dan agama yang dibawa dari Jawa, Majapahit, namanya Siwa Buddha. Ini perpaduan antara Siwa Buddha. Anda yang dikasih tanda dengan warna kuning juga pelajari saja agama Buddha. Hanya sebagai filosofi. Judul agama Hindu tidak perlu diganti, Pura tidak perlu ditinggalkan. Di situ akan terbuka rahasianya. Tulisan warna merah marun. Ada yang nanya. Di Tantra, di ajaran yang guru ikuti, simbol yang paling disakralkan itu adalah guru. Tidak ada simbol yang lebih sakral dari guru. Guru itu ada 4. Guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, guru rahasia. Dan ini pakai warna ini untuk selalu mengingatkan pada guru. Karena yang maha mulia dalam lama kan bajunya begini. Selalu pakai warna merah marun biar tidak pernah lupa dengan guru. Karena kekuatan yang paling menyelamatkan di jalan tantra hanya guru. Kalau Anda dibimbing 4 guru ini, guru hidup, guru buku suci, guru simbolik, guru rahasia. Nah, sering bertanya, guru rahasia apa? Ya macam-macam lah. Tapi rahasia yang rahasia. Tapi ada guru rahasia yang pengaruhnya paling dalam sekali. Sekaligus boleh diceritakan. Di antara semua guru rahasia yang paling dalam dan mengagumkan sekaligus berbahaya adalah orang yang menyakiti. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar. Tapi ini bahaya, tadi sudah dibilangin ke Pak Darmin. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar. Kalau Anda tidak cerdas, Anda terbunuh. Tapi kalau Anda cerdas, Anda tercerahkan, ekstremin. Kalau Anda berguru kepada guru rahasia yang paling rahasia, ini cuma 2 hal, terbunuh atau tercerahkan. Karena kita nggak lari dari orang menyakiti, kita hadapin. Tapi hadapin bukan dengan cara berkelahi, karena kita lihat sebagai guru. Di ashram sering terdengar, see your enemy as your hidden teacher, and your life become a very sacred classroom. Lihat orang menyakiti sebagai guru yang menyamar, maka hidupmu menjadi sebuah kelas belajar yang paling sakral. Tepuk tangan dong. Apakah arti kalau tidur selalu bermimpi? Apakah entah mimpi buruk atau mimpi indah? Ada 2 ajaran, adik tercinta. Ada ajaran yang mengatakan kalau Anda mimpi itu jelek. Ada ajaran. Kata menurut ajaran ini yang terbagus adalah tidur tanpa mimpi. Itu ajaran satu, boleh saja dihormati. Tidak boleh menjelekkan orang lain. Sama dengan fakultas kedokteran, tidak boleh menjelekkan fakultas pertanian. Jalurnya beda-beda aja. Ya dokter, insinyur pertanian, panggilan tempat yang berbeda. Ini sama dengan ajaran ini, ada ajaran mengatakan kalau mimpi itu jelek, mau buruk, mau baik, ada yang seperti itu. Tapi Guruji nggak mengikuti jalan itu, tidak jalan itu. Tidak mengatakan itu salah buruk, sekali lagi salah, tidak boleh. Guruji ikut, mimpi itu adalah satu wajah guru simbolik. Makanya di Tantra ada ajaran namanya lucid dreaming. Mimpi yang terang benderang. Kalau Anda belajar deep psychology, ada bau psikolog di sini. Ya, alam bawah sadar itu 85%, alam sadarnya 15%. Yang 85% ini di deep psikologi saya ikut. Ada 3 jalan memasuki deep psychology. Yang pertama symbolism, yang kedua synchronicity, yang ketiga dream. Dan guru sering memaknakan alam rahasia dengan 3 tanda ini. Synchronicity itu kebetulan yang kaya dengan makna. Yang kedua simbolisme, simbolisme awan berbentuk laut. Ya, nih ngajar bagus, baru ngajar gelap, begitu ngajar langsung terang benderang. Itu salah simbol. Yang ketiga dream. Sehingga di jalan Guruji ikutin, mimpi itu baik. Karena dia salah satu kendaraan memasuki alam rahasia. Cuman menerjemahkannya masih cerdas. Tidak semua mimpi membawa tanda. Sigmund Freud jelas benar, Sigmund Freud, pendiri ilmu psikologi. 85% mimpi itu sampah, hanya 15% membawa pesan. Nah, sekarang menyeleksi mana 85%, itu perlu kecerdasan tingkat tinggi. Jadi jangan menyebut diri negatif gara-gara bermimpi. Cerdas memaknakannya. Bagaimana cara agar tetap konsisten meditasi di tengah jadwal kerja yang padat. Meditasi tidak perlu duduk dan diam.
Anda dulu dikasih mantranya, mau kerja, mau berdoa, mau di atas mobil, mau turun ke tempat parkir, mau rapat segala macam. Jangan lupa 2 mantra ini, Anda udah meditasi. Saya tersenyum kepada mawar cantik di dalam. Saya berbagi bau wangi mawar keluar. Bahasa Inggrisnya lebih indah. I smile to the rose within. I share the fragrance without. Kalau Anda hafalkan mantra itu tiap hari, Anda sudah meditasi. Tidak perlu meninggalkan kerja. Ya, mantra itu dipegang. Sederhana tapi mendalam.